17 plus 8 tuntutan rakyat berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga termasuk Presiden Prabowo Subianto. 17 tuntutan jangka pendek harus selesai hingga 5 September 2025, namun hingga batas waktu yang ditentukan tuntutan rakyat tidak sepenuhnya terkabul. Apakah pemerintah serius menyikapi sederet tuntutan rakyat ini atau tak semua tuntutan memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah? Kita analisa dari perspektif media dalam editorial view kali ini. Saya sapa langsung Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Victor. Mas Revo, kita bicara soal 17 tuntutan jangka pendek terlebih dahulu yang ditujukan kepada Presiden, DPR, Ketua Umum Parpol, TNI, Polri, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Sebagian ada yang sudah dilakukan, tapi masih banyak tuntutan ternyata yang jangka pendek ini belum terpenuhi. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Revo? Ya tentunya kalau kita melihat gitu ya, apa yang kemarin terjadi selama demonstrasi selama beberapa hari terakhir, yang kemudian selama sepekan kemarin sempat terhenti gitu ya Victor. Tapi kita lihat beberapa eksponen masyarakat, seperti misalnya kaum perempuan melakukan aksi kembali demonstrasi di depan gedung DPR MPR, terus menyuarakan tuntutan 17 plus 8 gitu ya. Kita tahu bahwa sebagian tuntutan sudah dipenuhi, seperti misalnya DPR yang melakukan evaluasi terhadap beberapa anggotanya yang dinilai diduga melakukan pelanggaran etik gitu ya. Dan kemudian ada beberapa tuntutan seperti membatalkan tunjangan-tunjangan kepada anggota DPR yang dinilai terlalu berlebihan, itu sudah ditinjau kembali. Tapi ada beberapa memang tuntutan yang belum dipenuhi, seperti misalnya tuntutan membebaskan semua peserta aksi demonstrasi dan mereka-mereka yang dikriminalisasi karena dinilai melakukan penghasutan. Nah ini yang pastinya gitu ya, semua elemen aksi akan terus menyuarakan tuntutan, apalagi tuntutan ini tidak hanya disuarakan oleh para mahasiswa dan peserta aksi, tapi terus meluas, termasuk kepada para influencer, selebriti, bahkan di beberapa negara dalam 2 hari terakhir misalnya, itu diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, seperti di Perancis, Inggris, Australia, dan beberapa negara yang lain, melakukan aksi demonstrasi menuntut supaya tuntutan 17 plus 8 ini segera direalisasikan oleh pemerintah dan pengambil atau pemilik kebijakan di negara kita ini. Ya. Kalau kita lihat pastinya mereka akan terus menyuarakan ya, apalagi kan memang tuntutan-tuntutan yang disampaikan ini sebenarnya bisa bisa kita nilai masuk akal gitu ya, Victor. Seperti misalnya pencabutan kriminalisasi kepada para aktivis, kemudian membebaskan mereka-mereka yang ditangkap karena terlibat dalam aksi demonstrasi 2 pekan lalu, Victor. Ya, ya. Ada banyak tuntutan, saya ingin melihat yang disampaikan tuntutan kepada DPR RI ya. DPR RI ini dituntut untuk 3 poin utama: bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR, batalkan fasilitas baru, publikasikan transparansi anggaran, dan mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah melalui KPK. Begitu ya. Ini sudah direspon oleh DPR di hari Jumat 5 September. Yang ingin kita tanyakan adalah kenapa anggota Dewan cenderung berlama-lama merespon tuntutan rakyat sampai harus ada korban berjatuhan terlebih dahulu ya dalam aksi unjuk rasa. Apakah Anda melihat DPR RI sebagai wakil rakyat ini cenderung kurang cepat tanggap menentukan sikap selama ini, Mas Revo? Ya, kita justru menduga kalau misalkan kemarin tidak ada aksi unjuk rasa, kita mungkin ya ini tidak akan sampai membuat DPR melakukan evaluasi secara besar-besaran gitu ya, atau evaluasi terhadap perilaku anggotanya. Nah, ya walaupun memang kalau misalkan kita nilai terlambat, tapi aksi yang kemarin dilakukan oleh banyak elemen ini bisa kita katakan membuahkan hasil gitu ya. Terbukti memang akhirnya DPR melakukan evaluasi terhadap anggota-anggotanya yang dinilai bermasalah gitu ya. Sekarang tinggal kita tunggu bagaimana nasib beberapa orang yang kemarin dinilai
bertanggung jawab gitu ya, atau melakukan pelanggaran etik lah setidak-tidaknya gitu. Ya. Apakah hanya sebatas dinonaktifkan atau memang pada akhirnya nanti akan tiap partai politik itu akan melakukan pergantian antar waktu atau MKD mengambil langkah memberhentikan. Tentu ini butuh proses ya, Victor, karena Ya. kita tahu kemarin juga DPR sedang reses gitu ya. Mhm. Tapi begitu ini nanti DPR sudah masuk dalam masa aktif dan seharusnya sudah aktif gitu ya, Victor, Ya. dengan adanya kondisi politik yang saat ini terjadi, maka kita harapkan evaluasi yang secara menyeluruh itu bisa dilakukan oleh baik itu oleh MKD maupun oleh pimpinan DPR, Victor. Ya, ada beberapa poin utama yang diputuskan oleh DPR RI ya terkait tuntutan ini ya. Salah satunya adalah anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Semoga ini betul-betul dijalankan. Yang berikutnya adalah tuntutan kepada ketua umum partai politik karena kita ada melihat ada 3 tuntutan dari 17+8 ini kepada ketua umum partai politik. Yang pertama adalah pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis, libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Jika Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh ketua umum atau partai-partai politik sejauh ini terkait hal ini, Anda melihat partai politik ini terus sedang berbenah atau melihat ada beberapa cara atau istilahnya apa, mereka sedang merancang sesuatu untuk merumuskan keputusan apa yang tepat untuk menjawab tuntutan ini, Mas Revo? Ya, kita tentu berharap bahwa partai politik akan melakukan evaluasi menyeluruh. Karena bagaimanapun sistem politik di negara kita ini salah satu tulang punggungnya adalah partai politik ya. Kita semua sistem politik di negara kita muaranya tentu hulu dan muara itu adalah di partai politik gitu. Jadi kita tentu berharap bahwa partai politik bisa melakukan proses pengkaderan secara baik gitu sehingga menghasilkan talenta-talenta praktisi politik gitu ya, politisi-politisi yang berkualitas dan ada di pihak rakyat gitu ya. Dan tentunya dengan yang bisa memegang etika dengan baik gitu. Nah, itu yang kita harapkan, Victor, dan seharusnya memang apa yang terjadi kemarin itu menjadi momentum bagi partai politik untuk melakukan perbaikan menyeluruh sehingga mereka bisa mengirimkan wakil-wakilnya yang duduk di baik itu di legislatif maupun yang duduk di eksekutif itu merupakan talenta-talenta terbaik yang dengan adab dan etika yang baik pula gitu. Yang kita harapkan semuanya memiliki keberpihakan terhadap rakyat, adab politiknya baik, etika politiknya baik. Sehingga karena bagaimanapun ya, politisi-politisi itulah yang menjadi backbone atau tulang punggung dari sistem politik di tanah air ini. Ini kan karena sistem politik kita itu seperti itu ya, Victor. Karena itulah kita berharap partai politik bisa menjadikan apa yang terjadi kemarin itu sebagai sebuah proses pembelajaran dan momentum perbaikan menyeluruh gitu ya terhadap baik itu mulai dari sistem pengkaderan, sistem pelatihan atau sistem pendidikan politiknya, seleksi kader-kader yang akan dikirim masuk ke dalam legislatif maupun eksekutif, itu mereka-mereka yang benar-benar memiliki komitmen perbaikan terhadap rakyat, memiliki adab yang baik terhadap rakyat. Itu yang tentu kita harapkan. Mereka menjadikan ini semua sebagai sebuah momentum perbaikan, Victor. Ya, kita ingin melihat bagaimana tuntutan-tuntutan jangka panjang. Karena kita melihat ada 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi oleh pemerintah ya. Sebelumnya juga ada beberapa yang dituntut yaitu dalam rangka membersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Anda melihat apakah reformasi di tubuh anggota dewan atau di DPR RI besar-besaran ini bisa terlaksana atau tidak? Dalam artian mereka ini menuntut ada audit independen yang diumumkan ke publik. Bagaimana Anda menanggapi ini? Maka itu kita berharap sebenarnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh publik terhadap DPR, terhadap eksekutif maupun legislatif itu tidak mengendur. Karena kalau misalkan tekanan terhadap legislatif maupun eksekutif ini mengendur, maka yang kita khawatirkan adalah proses perbaikannya itu tidak bisa
jalan dengan baik dan apa yang diharapkan yang dituntut itu kemudian ikut mengendur pula gitu ya. Nah, yang tentu yang harus dijaga adalah bagaimana ketika kita melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif itu pengawasannya itu bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Karena bagaimanapun juga tentu kita tidak berharap bahwa aksi-aksi yang memiliki niatan-niatan mulia itu kemudian berubah menjadi kerusuhan seperti yang kemarin terjadi di beberapa titik ya Victor ya. Tapi tentunya tekanan-tekanan atau pressure politik terhadap legislatif maupun eksekutif untuk melakukan perbaikan itu harus disuarakan. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara gitu ya yang tentu dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang baik, tanpa kemudian itu bisa berubah menjadi aksi-aksi yang anarki gitu, aksi-aksi yang berubah menjadi kerusuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian secara konsisten, secara berkelanjutan, pressure terhadap perbaikan terhadap sistem politik kita, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, itu terus disuarakan. Kalau misalkan seluruh lapisan masyarakat seperti yang saat ini terjadi, baik itu dari kawasan sivitas akademika sudah bergerak, melakukan pressure, kemudian influencer melakukan pressure, selebriti, bahkan sampai kepada para seniman gitu ya, dan diaspora yang di beragam penjuru dunia itu terus melakukan pengawalan secara konsisten gitu ya. Apa yang dituntut hingga 1 tahun ke depan rasa-rasanya bukan hal yang mustahil gitu ya, Victor. Karena sebenarnya kan tuntutan jangka panjang yang diberikan itu bukan sesuatu hal yang terlalu muluk-muluk gitu ya, dan itulah yang sebenarnya yang kita harapkan ketika 8 tuntutan itu dijalankan. Kalau kita melihat apa yang dituntut oleh publik itu merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan gitu ya, untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nah, tentunya juga termasuk kita media, bagaimana kita juga melakukan pengawalan turut mengawal supaya arah perbaikan bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk bagaimana kemudian juga kita mengawal para aktivis, para aktivis maupun para publik ini ketika mereka menyuarakan untuk Indonesia yang lebih baik, maka media juga harus mengambil peran di situ gitu ya. Karena bagaimanapun yang kita harapkan adalah Indonesia yang lebih baik, negara kita yang lebih baik di masa yang akan datang, Victor. Ya. Walaupun kemarin Pak Wiranto sudah menyebutkan bahwa seluruh tuntutan sudah didengar Presiden Prabowo Subianto, kita nantikan seperti apa keputusan dan jawaban dari pemerintah terhadap 17+8 tuntutan ini. Semoga segera berjalan dan tidak repot untuk mereformasi apa yang perlu direformasi. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, sehat selalu.